Ya pemirsa, menanggapi hal tersebut, Jampitsus Febri Ardiansah membenarkan rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat yang digeledah polisi merupakan rumah pribadi miliknya. Namun Febri tak menjelaskan secara gamblang soal uang miliaran dan emas 74 kg yang ditemukan di berangkas dalam tembok rumah. Untuk pertama kalinya, Jampitsus Febri Ardiansah buka suara usai namanya santer disebut terkait serangan. Maksud kami serangkaian penggeledahan oleh kepolisian. Dalam keterangannya kepada awak media, Febri menyatakan Kejaksaan Agung menghormati proses hukum kepolisian. Namun Febri memastikan seluruh penyelidikan perkara yang saat ini tengah ditangani Kejagung tetap berlanjut. Termasuk dugaan korupsi tata kelola MBG, pertambangan dan juga transfer pricing. Baik yang sudah terbuka ke publik maupun yang tertutup. Mengaitkan Bapak terkait dengan yang kedua tentang rumah Sentul, ya itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek, semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, tetapi tentunya tidak melalui Ya pemirsa, kami akan coba rinci kembali terkait barang bukti sejumlah uang yang sudah digeledah Barreskrim Polri. Yang pertama di Cafe The Clan Signature, pemirsa, ditemukan sebanyak $3.130.000 Singapura, setara kurang lebih 37,71 miliar rupiah. Kemudian sebesar $889.965 setara kurang lebih 16,09 miliar rupiah. Dan ditemukan juga uang rupiah senilai 259,16 juta rupiah. Total semuanya diperkirakan mencapai 67 miliar rupiah. Kemudian di kawasan rumah di Sentul City ditemukan sebanyak 74 kg emas, setara kurang lebih 205,69 miliar rupiah. Lalu $14.083.400 Singapura juga ditemukan dan $4.767.300 Amerika. Ada juga uang senilai 100 juta rupiah dengan total semuanya menjadi kurang lebih 476 miliar rupiah. Sementara itu pemirsa, penggeledahan di Money Changer senilai 7,2 miliar rupiah. Ya pemirsa, emas berat 74 kg yang ada di rumah Jampitsus Febri Ardiansah lebih berat dari emas yang ada di Puncak Tugu Monas. Total nilai emas di rumah Febri mencapai 196,1 miliar rupiah. Polisi menemukan emas bernilai fantastis di rumah milik Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tak main-main, beratnya mencapai 74 kg. Bahkan jumlah emas di rumah Febri lebih berat dari emas yang ada di lidah api Tugu Puncak Monas. Monas mempunyai sekitar 72 kg emas murni, yakni terdiri dari 50 kg emas untuk melapisi lidah api di puncak monumen dan 22 kg emas untuk menghiasi ornamen di ruang kemerdekaan. Berdasarkan estimasi harga emas Rp2.650.000 per gram, maka total nilai emas yang ada di rumah Febri mencapai 196,1 miliar rupiah. Sementara itu, warga kelas menengah Indonesia untuk bisa mempunyai 1 gram emas saja setiap bulan rasanya sangat sulit. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, dengan total jumlah emas di rumah mewah yang digeledah Polri mencapai 74 kg.
Maka berat emas yang dibawa dari rumah di Bogor itu mengalahkan berat emas lidah api Tugu Puncak Monas. Gambar sisi sebelah kiri merupakan sitaan puluhan kilogram emas yang didapat di rumah mewah kawasan Sentul, Bogor. Karena tak bisa dibawa sekaligus, emas tersebut kepingannya dimasukkan ke dalam beberapa koper kecil untuk dibawa ke markas Polda Metro Jaya sebagai barang bukti. Setiap koper ditandai, seperti koper 2, 25 batang emas 1 kilogram, dengan total keseluruhan emas yang disita ternyata mencapai 74 kilogram. Jadi sisi sebelah kiri, emas yang disita mencapai 74 kilogram. Lalu gambar yang Anda lihat di sebelah kanan, ini merupakan lidah api Tugu Puncak Monas. Secara keseluruhan, Monas memiliki 72 kilogram emas murni. Sekitar 50 kilogram untuk melapisi lidah api puncak monumen, sedangkan 22 kilogram lainnya menghiasi ornamen di ruang kemerdekaan. Sehingga jika benar dari informasi yang beredar, maka emas sitaan sisi sebelah kiri 74 kg lebih berat dari sisi sebelah kanan emas 72 kg lidah api Tugu Puncak Monas. Bedanya, yang satu tersimpan rapi di rumah pribadi, yang satu dijaga dengan penuh kehormatan di Tugu Perjuangan Rakyat Monumen Nasional Jakarta. Ya, pemirsa, surat pengunduran diri dari Febri Ardiansyah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah resmi diterima oleh Jaksa Agung pada hari ini. Dan apakah hari ini juga Kejaksaan Agung akan memberikan keterangan tanggapannya? Sudah terhubung rekan kami Hadisti Arifa bersama juru kamera Laksana, melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Silakan Disti, laporan Anda. Ya, Indra dan juga pemirsa, hingga saat ini belum ada informasi pasca Febri Ardiansyah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Nah, untuk kondisi gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada hari ini memang terlihat berbeda dari biasanya. Jika biasanya kita atau kami sebagai awak media ini dapat masuk atau mengakses area gedung Kejagung Republik Indonesia, namun pada hari ini terlihat dijaga secara ketat, baik itu oleh pihak keamanan internal maupun juga TNI. Kami memantau tadi ada sekitar 2 hingga 3 orang personil dari TNI yang menjaga gerbang utama di area gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini dan melarang atau tidak memberikan izin kepada kami awak media serta juga pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan untuk memasuki area Kejagung Republik Indonesia. Nah, memang untuk diketahui bahwa Febri Ardiansyah ini mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Sabtu dini hari usai namanya terseret dalam penyelidikan oleh Polri ataupun oleh pihak Polda Metro Jaya, yang mana juga sebelumnya dilakukan penggeledahan di sejumlah titik, salah satunya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Nah, kemarin Febri Ardiansyah ini juga buka suara terkait penggeledahan tersebut dan membenarkan bahwa kawasan yang digeledah di Sentul, Bogor, Jawa Barat ini merupakan kediaman pribadinya, namun tidak merinci hasil temuan berupa uang tunai dan juga emas seberat 74 kg ini atas kepemilikan siapa. Dan untuk diketahui juga memang proses penyidikan ini dilakukan oleh Polri ataupun Polda Metro Jaya ini terkait dugaan korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang di sejumlah perusahaan besar ya, kemudian juga tentunya menyeret nama Febri Ardiansyah. Namun hingga saat ini belum ada tersangka ataupun juga status dari Febri Ardiansyah. Namun dipastikan ataupun pihak Kejagung ini menekankan bahwa pengunduran diri Febri Ardiansyah ini memang bertujuan sebagai bentuk komitmen menjaga integritas, objektivitas serta juga netralitas dari proses hukum yang tengah berjalan. Dan hingga saat ini belum ada informasi nih terkait siapa nanti yang akan menggantikan jabatan ataupun juga menggantikan Febri Ardiansyah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Demikian, Indra. Baik, rekan Hadisti Arifa menyampaikan langsung dari Kejagung RI. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, Hadisti. Ya, pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tegaskan istana menghormati proses hukum yang berjalan terkait penggeledahan 13 lokasi yang dilakukan Kortas Tipikor Polri. Namun ia juga jelaskan bahwa pemerintah menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon penggeledahan 13 lokasi yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri terkait kasus korupsi besar. Dalam keterangan pers hari Jumat, Mensesnek tegaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen yang sangat kuat dalam pemberantasan korupsi. Prasetyo Hadi juga katakan bahwa pemerintah menghormati setiap proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Pemerintah juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga terhindar dari spekulasi maupun penilaian yang tidak produktif. Sementara itu, menurut Prasetyo, yang tidak kalah penting saat ini adalah menjaga konduktivitas, stabilitas, dan persatuan sebagai sesama anak bangsa. Presiden Prabowo Subianto sentil pejabat Polri hingga Kejaksaan dalam acara peresmian bendungan meninting di kawasan Lombok Barat, NTB pada hari Jumat. Terima kasih. Prabowo Subianto mengingatkan agar pejabat negara harus bekerja untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, ia juga meminta para pejabat harus sadar bahwa jabatan yang mereka emban merupakan amanah dari rakyat. Bendungan Sidan, Provinsi Bali. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Iya. Pakai bintang juga kau. Kau juga milik rakyat.